Maka hari ini kita mendatangkan narasumber kita, yaitu Pak Habib Rahman, beliau dari Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menghemat waktu, kita langsung kepada acara kita, pembukaan pembukaan webinar Jurnal Ekonomika Syariah yang akan oleh Warek 1 sekaligus sebagai keynote speaker kita, kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji As'ari Dr. Sulaiman SAG MSI, kita persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wattaqwa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan beserta jajaran pimpinan fakultas, Bapak dan Ibu pengelola, kru Jurnal Ekonomika Syariah yang terhormat, wabil khusus narasumber kita pada pagi ini, yang sama-sama kita hormati juga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang hadir di majelis webinar virtual yang diadakan oleh Jurnal Ekonomika Syariah. Baik Bapak dan Ibu, kepada saya diminta untuk menyampaikan hal-hal pendahuluan. Kalau istilah Bu Esi, keynote speech, saya nggak tahu apakah saya bicara kunci atau yang jelas saya memiliki kunci. Paling tidak kunci laci yang saya duduki sekarang ini. Baik Bapak dan Ibu, saya ingin berbicara 3 hal saja. Yang pertama, secara alamiah, eksistensi seseorang itu ditandai oleh hadirnya dia secara fisik. Namun, kita insan akademik yang notabene-nya sehari-hari berpikir secara akademik, kehadiran kita melebihi ukuran alamiah tersebut. Kehadiran kita selain diukur oleh kehadiran kita secara fisik, tapi juga kehadiran kita diukur oleh kualitas pikiran yang kita keluarkan, kualitas ide yang kita sebarkan, kualitas gagasan yang kita diseminasikan. Bisa jadi seseorang secara fisik berada di sesuatu tempat, tapi karena dia berhasil mendiseminasi gagasan, ide, pikirannya secara luas, kehadirannya melampaui ruang dan batas waktu. Bisa jadi seseorang berada di Sungai Puar, tapi dia pikirannya dibaca orang di Singapura, berarti dia berada juga di Singapura. Bisa jadi secara lokal dia berada di Pelambayan, tapi pikirannya hadir dibaca orang di Palembang. Jadi kehadiran seseorang tidak bisa hanya diukur secara fisik saja. Kalau dia bisa mendiseminasi gagasannya dengan bagus, dengan baik, maka kehadirannya melampaui apa yang kita sebutkan tadi. Inilah sesungguhnya yang menjadi hal penting yang menjadi perhatian oleh kita di jajaran di bidang lingkungan kampus, di dunia kampus. Kehadiran kita tidak hanya diukur secara fisik saja, tapi juga kehadiran kita melampaui tempat. Kita bisa hadir di mana saja melalui tulisan yang kita miliki. Inilah yang menjadi eksistensi sempurna seseorang akademikus atau akademik. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan juga adalah, saya karena begitu diminta oleh Bu Esi, saya coba searching, saya coba googling. Ada tulisan yang menarik menurut hemat saya, yang ditulis oleh William Thomson. Di bahagian awal artikel itu, dia menulis bahwa pembaca tidak mau menginvest banyak waktu untuk membaca tulisan kita di bahagian awal. Yang dicari oleh pembaca itu adalah apa ide menarik yang diusung oleh penulis melalui tulisannya.
Jadi pembaca tulisan kita itu tidak mau menghabiskan banyak waktu. Dia get to the point saja, apa ide yang menarik yang kita usung dalam tulisan kita, dia ingin cepat dapat itu. Dan dia ingin tahu lebih lanjut, apa bedanya tulisan kita ini dengan orang lain, dengan studi-studi sebelumnya. Inilah yang dicari lebih dalam oleh pembaca. Kalau dia temukan di introduction kita, di pengantar kita, maka dia akan lanjut. Tapi kalau tidak, dia cukup mengatakan wassalam, kalau dalam bahasa kita, goodbye kepada penulisnya. Jadi ini Bapak dan Ibu, saya memahami pentingnya. Biasanya kan di latar belakang ini putnya, diletakkannya ide menarik oleh si penulis. Nah, inilah yang menjadi penting menurut hemat saya pembicaraan kita pagi ini. Bagaimana ide itu menarik, gagasan itu menarik, unik, dan inilah yang bisa memagnet pembaca untuk bisa membaca lebih lanjut. Dan kita sebagai penulis tentu harus mampu menempatkan ini dengan baik, kita harus mampu mengelolanya dengan baik agar kemudian tulisan kita itu bisa dibaca oleh banyak orang dan punya arti bagi banyak orang juga. Jadi ide menarik ini menjadi hal yang menarik untuk kita kupas melalui dua narasumber kita pagi ini. Bapak dan Ibu, ide yang menarik ini saya pahami dari berbagai bacaan yang saya baca dan berbagai pengalaman kawan-kawan pengelola jurnal, ini adalah central point yang penting bagi hal kita akan menulis ini. Jadi ada hal yang menjadi fokus oleh pembaca untuk kemudian dilanjutkan dia membaca atau tidak. Jadi tergantung ide kita. Jadi kalau ibarat orang bersua lah, kalau pandangan pertama ini tidak mengesankan, jadi dia tidak lanjut. Tapi kalau pandangan pertama ini mewahkan, menggoda, dia bisa lebih lanjut melakukan interaksi. Terakhir, Bapak dan Ibu, mengamati perkembangan terkini, ini pandangan subjektif saja. Saya melihat jangan kita sampai dalam hal menulis itu kehilangan karakter. Saya melihat banyak orang menjadi pemburu indeks sekarang ini. Pemburu indeks. Apakah indeks Scopus, indeks segala indeks lah, diburu oleh orang. Cenderung saya memperhatikan orang mengabaikan etika akademik. Orang cenderung menjadi pemburu ini, kemudian dia melabrak saja koridor-koridor akademik yang sejatinya harus dihormati, yang sejatinya harus mendapat tempat di dalam hal dia menulis. Yang kedua, saya juga melihat sekarang ini perkembangannya adalah orang berpikir praktis saja. Indeks itu karena menjadi hal yang menjadi tujuannya, dia bisa berbuat dan berpikir praktis saja. Malah mohon maaf saja, banyak yang bisa dilakukan oleh orang-orang seperti ini sampai pada saatnya dia bisa melakukan hal-hal yang bersifat transaksional. Nah, ini sesungguhnya tentu jauh dari kita di bidang akademik. Yang inilah yang menjadi karakter kita yang harus kita perhatikan. Sekali lagi Bapak dan Ibu, ini menjadi penting bagi kita untuk berbicara pagi ini. Dari saya 3 hal itu saja. Kalau kita bisa memperhatikannya dengan baik, menjadi hal memperkuat eksistensi kita, tidak hanya secara fisik, tapi kita bisa hadir di mana saja melalui produksi pikiran kita yang kita diseminasi secara luas. Menulis, itu artinya menempatkan ide pada tempat yang penting, dan ketertarikan orang membaca itu sangat tergantung kepada ide menarik yang kita usung dalam tulisan. Dan tulisan ini bagi kalangan akademik tentu ini adalah ukuran dari kualitas akademik seseorang.
Nah, banyak sekarang ukurannya bisa dilihat dari segi indeks dan lain sebagainya. Dan dalam perkembangannya orang cenderung berpikir menjadi pemburu indeks, kadang-kadang mengabaikan etika akademik yang sejatinya harus diperhatikan dalam dunia tulis-menulis ini, wabil khusus di bidang akademik. Itu saja pengantar dari saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Apakah ini sudah mewakili yang diminta oleh Bu Esi sebagai pembicara kunci? Saya ulangi, yang jelas saya memiliki kunci, paling tidak kunci laci saya. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Warik 1, Bapak Dr. Haji Asadi MSI, yang sudah memberikan wejangan pemahaman terkait dengan etika sebagai seorang penulis, baik itu di jurnal internasional